Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ifa fillah, para jamaah pengajian Istiqomah Selasa malam Rabu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di bulan Syawal kita mengawali pengajian setelah vakum 1 bulan di dalam bulan Ramadan. Ini bagian daripada istiqomah kita. Mudah-mudahan apa menjadi niat hajat kita dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong orang yang minal aidina wal faizina wal maqbulin. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas isi atau kandungan daripada surat Ali Imran. Kemarin surat Al-Baqarah sudah khatam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini senantiasa menjadi ilmu yang barokah, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ini sering kita dengar ya namanya, yaitu mesti surat ini setelah surat Al-Baqarah. Rasulullah menyebut Zahrawain. Jadi Zahrawain itu atau apa ya, Sinirotain ya, Sinirotain ya, atau 2 surat yang mencahayai atau menyinari, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Bahkan ada sebuah kisah nanti ya, dikisahkan Rasulullah di hari kiamat itu akan manusia ahli Quran itu didatangkan Quran. Tiba sing ngadep iku surat Al-Baqarah karo surat Ali Imran. Makanya jenengan kudu maca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Ini fadilahnya luar biasa. Surat Ali Imran ini adalah surat yang kategori surat Madaniyah. Ya, surat Madaniyah. Apa itu surat Madaniyah? Surat yang berkaitan dengan Madinah. Ada menyebut itu surat Madaniyah itu surat turunnya karena setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Walaupun di dalam isinya itu ada cerita turun ayat di kota Mekah, tapi turunnya ayat itu di kota Mekah setelah hijrahnya Rasulullah itu kategori surat Madaniyah. Contohnya apa Pak? Contohnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu turunnya di kota Mekah, tapi turunnya setelah tahun 8 Hijriah, maka disebut surat Madaniyah. Itu harus jenengan pahami, ini bagian daripada ulumul Quran. Nah, surat Ali Imran namanya Ali Imran. Alu artinya keluarga, Imran artinya Imran. Ya.
Ahli tafsir menyebutkan bahwa surat Ali Imran diberi nama karena di awalnya itu ada cerita tentang Wafdun Najron, ya, yaitu adalah utusan Najron, yaitu kaum Nasoro yang mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Di Najron itu perbatasan sebelah selatannya kota Mekah, ya, perbatasan, dan sebelah selatannya adalah Yaman. Jadi paling buncit sekarang masuk kategori negara Arab, Saudi Arabia. Ya. Jadi menceritakan tentang keluarga Ali Imran. Siapa itu Ali Imran? Yaitu keluarga Imran. Imran itu adalah bapak daripada Siti Maryam. Kalau bapaknya Siti Maryam berarti Imran itu adalah kakeknya Nabi Isa alaihissalam. Memang ada sebagian orang mengatakan, ulama mengatakan ini Imran bapaknya Nabi Musa, tapi sedikit. Tapi mayoritas mengatakan keluarga. Kenapa? Kisah-kisahnya itu nanti menceritakan tentang Nabi Isa. Di awalnya saja sudah bercerita tentang tentang sababul nuzul ayat ini, itu tentang ada wafdun Najron minan Nasara, ya, dari kaum Nasara itu datang kepada Rasulullah SAW. Ada tahunnya ini itu turun tahun 9 Hijriah, ya. Makanya ada dikatakan ada Amul Wufud, itu dimana tahun 9 Hijriah itu Rasulullah mestinya haji, tapi beliau nggak haji. Padahal pada waktu penaklukan kota Mekah, Mekah itu ditaklukkan tahun 8 Hijriah. Wis aman dadi negara muslim. Tapi Kanjeng Nabi gak haji. Kok justru pada tanggal 10 Hijriah. Maka disebut haji wada. Menjelang meninggalnya Rasulullah. Karena ada alasan yang diambil oleh ahli tafsir juga ulama, karena Rasulullah di tahun itu Amul Wufud itu menerima utusan-utusan dari negara-negara, termasuk dari Najran, dari kaum Nasara. Ada 60 utusan, ya, 14 tokoh, dan dipimpin oleh Akib, ya. Akib itu pemimpinnya utusan dari Najran. Apa yang dia katakan, tadi itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sababul nuzul ayat pertama ini itu ada kaitannya dengan utusan Najran yang memperdebatkan tentang Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Ya, Nabi Muhammad itu dijak debat, Pak. Ono wong debat itu berarti zaman biyen yo dijak debat. Ya, ada sampai nanti ada cerita mubakhala, sumpah mubakhala itu ya. Jadi Nabi Muhammad cerita, belum turun ayat ini, Nabi Muhammad itu menjawab dengan logika bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, ya. Nabi Muhammad menjawab, kalau memang Isa itu anak Tuhan, maka anaknya itu pasti mirip dengan bapaknya, ya, pasti mirip dengan bapak. Doa anak terus gak mirip bapak, ini kan aneh, gitu. Ya. Kalau Allah itu punya anak, maka anak itu mirip dengan bapaknya itu. Berdebat, Pak. Nabi Muhammad gak percaya, enggak, Isa manusia. Didebat oleh kaum Nasr. Kalau Isa itu bukan manusia, terus siapa bapaknya? Gitu. Nabi Muhammad dijawab, ya lihat aja, kandungannya seperti Siti Maryam itu sebagai manusia biasa. Itu karena takdirnya Allah, karena kun fayakunnya Allah. Jadi orang Nasoro, Pak, meyakini karena Isa tanpa bapak kemudian ibunya itu melahirkan, dikirain adalah anak Tuhan. Ya. Makanya waqalatil yahudu, kan gitu. Bertanyalah berkata orang Yahudi itu mengatakan Uzair ibnullah. Waqalat Nasara al-Masih ibnullah. Jadi orang Yahudi itu menganggap Allah juga punya anak, namanya Uzair. Orang Nasara menganggap Allah punya anak.
Itu adalah al-masyikh. Rasulullah menjawab dengan logika. Kalau begitu sampai turun ayat, wa in kana lirrahmani waladun fa ana awwalu abidin. Seandainya Allah itu punya anak, saya pertama kali yang menyembah anak itu. Anaknya Allah kan begitu, mesti disembah gitu. Tetapi ya, mestinya anak itu mirip dengan bapaknya. Bapaknya maha hidup. Oh, kenapa Isa mati? Bapaknya nggak makan, kenapa Isa kok makan? Bapaknya nggak tidur, kenapa Isa tidur? Jangan-jangan ini bukan anaknya kan begitu? Kelenger Pak. Anakku gak kodok bapak, sampai tinggali loh. Roto-roto anak mirip-mirip bapak. Ini gak mirip bapak, mirip ibu. Ini gak mirip bapak, mirip ibu ya silang ngoten mawon. Ojo dianggap anak tonggo Pak. Ngamuk ibu ya, enggak yang angel ya. Jadi memang secara umum Rasulullah menggunakan logika. Baru turun ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang Maha Welas, Ar-Rahim kang Maha Asih. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mudun ayat Pak. Nabi Muhammad gunakan logika mudun ayat. Koyong ini alif lam mim iku kalau ditafsiri itu Allahu a'lamu bimuradihi. Kau ono sing ngerti Pak artinya alif lam mim iku. Mosok kiai budake tembus bokong iki mboten ngerti. Soalnya apa? Nggih pancen ngoten. Iki termasuk ayat mutasyabihat. Terus ono ditakwili ngeten-ngeten niku menawi. Tapi sesungguhnya yang paham adalah Allah. Ini namanya huruf muqatta'ah. Mboten diwaca alam mboten. Dibaca per huruf alif lam mim. Nono gak tau ngaji alam. Ngono lucu. Ya ngono lucu. Ono sing Yasin gak tau ngaji yasa. Mboten niki diwaca huruf alif lam mim per huruf. Itu menunjukkan bahwa ahli tafsir, ahli Quran mengatakan ini apa ya? Ada peringatan. Al-Quran itu adalah lafaz yang terdiri dari huruf-huruf. Ada huruf alim, ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Seolah-olah memberikan peringatan. Wahai orang-orang Arab yang berbahasa Arab, alif lam mim ngrungokno ngenten Pak. Jangan-jangan ono opo ya nanti. Ya. Ada sebagai tanbih, ya. Tanbih niku apa? Peringatan. Koyo ada sesuatu yang sangat besar. Padha Al-Baqarah juga diawali alif, lam, ada ain, sin, qaf, nun kan. Itu juga termasuk ayat atau huruf muqatta'ah. Ya. Jadi kudu paham sedikit. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allahu utawi Allah la ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba yaiku Allah. Huwa yaiku Allah. Al hayyu kang maha urip, kang maha hidup, al qayyum kang maha ngurusi makhluke. Jadi qayyum dari kata qoma, nanti kita jelaskan ya. Jadi Allah yang tadi diperdebatkan memiliki anak tidak seperti itu. Muhammad sampaikan Allah itu adalah Tuhan yang tiada selainnya. Kemudian lam yalid walam yulad itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu Pak dikasih al-ta'rif menjadi ilah. Ya, ilah menjadi makhluk. Ilah itu artinya makhluk, kang disembah. Kalau kitab-kitab maktub kan gitu tulis. Kalau ilah, kitabun, ilahun, fi'alun. Nah itu. Jadi artinya apa? Makhluk.
kang disembah, maktubun kang ditulis, maka Allah itu adalah kang disembah. Allah itu kang disembah, la ilaha. Allah itu adalah lafzul jalalain, namanya Allah. Ya. Ya satu akar kata dengan kata ilah. Dihilangi altarnya menjadi ilah. Maka nana dikiri Allah, 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 Allah. Dipidal alih tarik hilang. Lahu, 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 lahu. Lanya hilang. Hu. Itu maksud Allah. Maksud mana masing-masing cep meneng. Allah itu ponati. Tahu krungu ta, Pak? Aja dilono iku, Pak. Ngono ki ana ilmune. Sampe gak duwe ilmune jarno ae ngono. Semelu liyane ono sing la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain saya. Ono Pak ngono, Pak. Dikir ngono la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Lah pangerane aneh. Sampe maca Qur'ane. La ilaha illa ana fa'budni, tiada Tuhan kecuali saya. Maka nyembahlah aku. Nu digawe dikir la ilaha illa ana, la ilaha. Ning wong gak paham pangeran saya ki apa sih? Ya diantemi kan sih. Ya, wis macam-macam Pak. Tadi ada aliran-aliran itu semakin kita dalam, semakin ulama-ulama kita itu banyak khasanah ilmunya ya. Sekarang kita bicara Allah. Ya. Allah siapa? La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan kecuali Dia itu. Al-Hayyu. Al-Hayyu niku maha hidup, Pak. Ya, Al-Qayyum maha apa tegak dan menegakkan. Qoma, qaim, ada kata qoma, qaimun itu berdiri, Pak. Jadi kata qayyum itu artinya mengurus, tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita ada nama Allah Hayyu Qayyum itu apa? Asmaul Husna. Setiap ada nama-nama Allah itu pasti ada sifatnya, Pak. Mengandung sifat. Contohnya Allah ya Hayyu maha hidup. Sifatnya hidup. Makanya ada nama Allah. Allah itu punya dua sifat, Pak. Yang kita belajar menjadi 20 dan seterusnya itu ya. Minimal itu ada sifat lafdiyah, 2 sifat fi'liyah. Ngapunten iki dirada-rada pelan-pelan iki. Sifat dzatiyah, sifat yang ada di dalam diri Allah. Contohnya Allah maha hidup. Ya dalam dirinya Allah maha hidup. Kita kan gak maha hidup, Pak. Ya. Kemudian memiliki sifat dzatiyahnya yang di dalam dirinya itu. Allah maha kaya. Berarti yang punya semua itu Allah dirinya. Tapi bisa memperkaya namanya fi'liyah. Ada objeknya. Kalau jenengan itu menyebut Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, berarti Allah itu memiliki sifat pengasih. Paham, Pak ya? Jadi sejeneng mungkin nih, Pak, ngapunten wong jenenge Rahman tapi gak kaya gimana? Jenenge Ibadur Rahman tapi gak sembahyang. Enten mboten? Dadi jenenge iku gak padha sifate. Paham, Pak ya? Tapi kalau Allah Ar-Rahman juga mengandung sifat. Gitu kan. Allah Hayyun maha hidup memiliki sifat menghidup. Gitu kan, Pak. Nuh, terus kemudian Isa yang diakoni menjadi Tuhan, anak Tuhan, mestinya mirip kaya bapak itu, Pak. Tiba Isa di dalam kepercayaan mereka itu adalah Isa pernah disalib. Ono ta anak Tuhan mati gua. Padahal bapaknya gak logis, Pak. Maka Rasul mengatakan kan Muhammad kul ingkana lirahmani waladun fa'ana awwalu abidin. Sampai Muhammad, seandainya Allah ya Rahman itu memiliki anak, katakan saya yang pertama kali menyembahnya. Tapi kudu ono syarat mau, kudu merek-merek kaya bapake. Enggak memper blas dari, Pak. Kan aneh. Iya duduk anak, pancen duduk anak itu. Panen versi. Jadi Rasulullah itu mengajak debat, Pak, tidak logika. Allah itu Al-Hayyu. Kalau Isa hidup, tapi mari ngono kabar mati. Kan nyambung, Pak. Mosok ono pangeran mati.
anak pangeran ku mati, gak nyambung, gak kado, ya. Jadi Al Hayyu ini adalah makanya disebut nama Allah, nama agung ini Pak. Jenengan itu kalau dikir ini Pak, jos Pak, ya. Jadi Allah Maha Hidup itu hidupnya sempurna Pak. Kita itu hidup tapi enggak sempurna. Itu sifat kita juga enggak sempurna. Contoh, kalau Allah itu Maha Hidup, berarti di dalamnya Allah Maha melihat. Kita hidup juga melihat. Tapi penglihatan kita dengan penglihatan Allah itu berbeda Pak. Ya. Kita hidup, kita akan melihat. Allah Maha Hidup, Allah juga Maha melihat. Tapi kalau kita hidup dan melihat, lama-lama tambah tua, tambah kabur Pak. Tapi Allah nggak punya sifat ngono Pak. Ya, nggak punya. Sama nggak percaya, sama dawon umur sampean satu sah. Lah ndelok maca lah kelibur-kelibur. Nggih, soalnya kita nggak memiliki sifat hayyun. Gak memiliki Maha Hidup. Allah itu hidup tapi hidupnya sempurna. Duh, Isa itu hidup Pak, tapi gak sempurna. Allah itu Maha mendengar. Sami, maka Allah Maha mendengar itu sempurna. Kita itu mendengar tapi gak sempurna. Manusia itu mendengar Pak, tapi lama-lama tambah kopok Pak. Gimana Pak? Ustaz takok-takok wong tua sing tuwa umure 80 Mbah lah ngene. Tapi umur 20 biyen jos Pak. Tapi 80 apa? Kenapa? Dia bukan hayyun yang maha hidup, enggak maha hidup yang sempurna, termasuk sifat-sifatnya. Jadi sifat hidup itu banyak. Ya. Ma'alim, hidupnya Allah itu maha mengetahui Pak. Jenengan dia paham mengetahui. Meneh Pak tambah tua, pikun. Nggih Pak. Aja papae ngoten kiai Pak, wis tambah suwe tambah tua. Hilang apa? Apalane wis rada ilang. Pale apa? Wis kena stroke. Wis kena diabetes. Maca kitab pun wis gak iso Pak. Memang itu kelemahan manusia. Lain dengan Allah Al-Hayyu. Kenapa kau katakan Isa itu sebagai anak Tuhan? Padahal Allah Al-Hayyul Qayyum. Gak pantas lah. Gak pantas. Gak memiliki sifat yang sama dengan bapaknya itu. Kamu itu bagaimana sih? Gak nyambung gitu loh. Gak nyambung. Tidak berdebat Pak. Gitu loh. Jadi kita itu Hayyu Qayyum. Ya. Jadi Allah itu Al-Hayyul Qayyum. Jadi jenengan iku urip tapi mariki mati. Tapi Allah urip ya sateruse urip. Nabi Isa anak Tuhan urip tapi marine mati lah. Gak cocok tuh Pak. Itu. Kenapa mereka memperdengar seperti itu? Yaitu Pak. Itu. Nanti kita lanjutkan Pak. Lah ono jawaban di ayat selanjutnya. Al-Qayyum. Al-Qayyum itu Allah Maha mengurus, ya. Mau jenenge mengurus Pak, berdiri tegak tanpa ada bantuan apa-apa. Ya. Mengurus dirinya sendiri, main tegak Pak. Jenengan mboten tegak, Pak. Butuh topongan wong liya. Omane wis tuwa iku ngadeg kayak tongkat gitu. Karena kita itu memang bukan qayyum. Ya. Terus kemudian kau katakan Isa adalah qayyum, lama-lama lumpuh Isa itu tua itu. Bahkan seperti kamu juga. Saat ini kamu bisa mengurus dirimu, nanti lama-lama kamu diurus anakmu. Gimana mboten? Nggih, Pak. Jadi gak pantes lah manungsa ku diaku pangeran ku ora pantes. Menurut logika gak pantes. Ya. Apalagi Isa tidur, Isa makan. Nah kan gak pantas pangeran mangan Pak. Tidak logika. Mosok ono pangeran mangan coba luwe lagi opo ngurus awake dhewe ora iso. Allah Al-Qayyum. Allah itu adalah mengurus kita semua urusannya. Semua terus menerus. Kalau qayyim mengurus berdiri tegak dan menegakkan. Ketika Allah itu tegak Pak dan menegakkan. Ya. Kita itu tegak tapi gak bisa menegakkan. Engko mari ngono loyo, meloyokan juga. Wis pokoknya gak sifatnya kita. Makanya Al-Qayyum itu ada asmanya Allah, ismullah,
maka di dalamnya juga ada sifatnya Allah, mengandung sifat. Tadi kan sudah dikatakan, ketika Allah memiliki nama, maka Allah sekaligus mengandung sifat. Allah itu maha berdiri sendiri, maka dia pun mampu membuat orang berdiri. Allah itu mampu mengurus, ya, gak butuh orang lain, tapi bisa mengurus yang lain. Ya itu. Jadi kalau dzikir ini Pak, ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum, mantap Pak. Insya Allah cari kiai biyen gak bakal melarat Pak. Soalnya apa? Ya Hayyu mau mantap, ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Semua kehidupan ini sumbernya dari Allah. Kenapa? Pecahan daripada sifat Allah, ya Hayyu atau nama Allah ini, sampai ada kalimat Allah maha mendengar, maha melihat, maha semuanya. Makanya surat atau ayat yang agung, ayat kursi, di dalamnya kenapa? Ada Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ada kalimat asma Allah ini Pak. Sehingga ya beda to Mas. Mosok Isa kaya ngono kon padha karo bapake kaya ngono canggine kan. Awakmu yo gak bakal gaduh. Kan begitu. Ya, itu. Teruskan sedikit Pak Ben dengan ngaji datar-datar mawon jero-jero kan sampeyan ngantuk. Nazzala 'alaikal kitaba bil haq. Nazzala kang nurunake. Nazzala nurunake sapa Allah 'alaika ing atas sira Muhammad alkitab ing kitab. Bil haqiq lawan hak musaddiqon, bener kang dadi pembenar lima baina yadai marang barang kang ono ing dalem itu, tegese di sisi Allah itu. Bener napa? Benerno apa sing kitab di sisi Al-Qur'an apa? Taurat dan Injil. Gitu jelaskan. Wa anzalat Taurat wal Injil, dan Allah menurunkan Taurat dan Injil. Kalimat nazala dengan anzala itu sama artinya Pak. Wazannya anzala af'ala, nazala fa'ala. Tapi orang ahli tafsir Pak memahami Pak, beda artinya Pak. Kalau nazala itu artinya menurunkan secara terus menerus, berarti Quran itu diturunkan secara terus atau bertahap. Tapi kata anzala diturunkan sekaligus. Itu Pak. Makanya lafadznya beda. Wa nazzala 'alaikal kitab itu ning Quran, tapi wa anzala Taurat wal Injil iku ngene anzala. Berarti memang faktanya Quran itu turunnya secara tadrij. Apa? Secara berangsur-angsur. Nazzala itu artinya perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Itu Pak, jelinya wong apa? Ahli Quran. Masya. Tapi kalau kita nerjemahkan menurunkan ya podo ae. Tapi kalau lihat lafadznya beda, Pak. Beda. Masya Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa kalimat nazala itu takkid. Ya, takkid itu apa? Menegaskan. Ya, berarti kok seolah-olah Allah menegaskan, ya apa? Membuat sangat penting turunnya Al-Quran daripada Taurat dan Injil. Artinya apa? Nanti ada musaddiqon. Ya, ada musaddiq. Ternyata Quran diturunkan oleh Allah Alkitab. Nah, ini dipelajari mana Pak? Nazzala 'alaikal kitab. Cijane kan gini, nazzalal kitaba 'alaika. Kami menurunkan kitab kepadamu. Susun katakan pantes ngono Pak. Aku memberi makan kepadamu. Objeknya di belakang. Tapi ini objeknya Pak di depan. Nunggu ini jeli Pak wali tafsir itu Pak. Artinya beda Pak. Kalau dikatakan nazzalal kitaba 'alaika, kami turunkan kitab kepadamu. Kemudian diartikan nazzala 'alaikal kitab, kami turunkan kepadamu kitab. Mepodo toh? Tapi menurut tafsir beda. Kalau ada 'alaika ditaruh depan, itu namanya khobar muqaddam. Mubtada muakhir, artinya takkid. Hanya atau khusus. Contoh, iyyaka na'budu, iyyaka di depan. Mesti na'budu iyyaka kan ngono. Kami menyembah kepadamu lah ngono. Tapi enggak, kepadamu kami menyembah.
Beda Pak. Kalau kata iyaka di depan mati, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Tapi kepadamu kami menyembah. Jangan-jangan kamu menyembah yang lain. Ya. Ketika ada mengatakan nazzala alaikal kepadamu khusus kamu Alkitab yaitu Quran. Yang lainnya tidak ada. Berarti ada pengkhususan bil haq. Artinya hak itu dengan benar. Artinya apa? Dulu kenapa ayat ini turun bil haq? Itu dengan sebenar-benarnya. Artinya apa? Benar-benar diturunkan hak teko Gusti Allah. Gak ono intervensine tangane Kanjeng Nabi. Ya. Karena orang-orang Yahudi Nasrani itu mengira bahwa Quran itu adalah buatan Rasulullah. Maka nazzala alaikal kitab bil haq, bil haq. Hak benar. Dari saya kami turunkan Quran kepadamu hak. Gak ono teko Muhammad, gak ada. Gak ada teko liyane. Kami turun khusus kepadamu bil haq. Berarti kita harus yakin, Pak. Quran itu Gusti Allah diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Ya. Kenapa di sini musaddiqon? Kalimat musaddiq membenarkan. Berarti kalimat Quran, Al-Quran menjadi musaddiq berarti membenarkan. Apa benar? Berarti ada yang salah. Kalau kalimat membenarkan berarti ada yang salah. Kalimat musaddiq, maksud kalimat membenarkan kan salah. Berarti aku apa? Bener no. Berarti orang sing salah. Sing salah napa? Taurat dan Injil yang telah dirubah oleh manusia. Ini Pak. Jadi Quran diturunkan ini sebagai musaddiq. Bener no sing bener juga membenarkan yang salah. Itu loh Pak. Jadi fungsinya Al-Quran diturunkan oleh Allah itu membenarkan ada Pak. Maka sebelum kata lima baina yadai. Oh no Taurat Injil Pak ada Pak. Kita nggak menafikan, tidak mendustakan itu. Tetapi setelah itu turun Al-Quran banyak dirubah Pak. Maka ada orang wailul ladzi yaktubuna kitaba bi aidikum qalu hadza min indillah. Itu ada itu. Celaka bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya kemudian hadza ini adalah min indillah teko Gusti Allah. Jadi Taurat Injil dirubah-rubah Pak. Makanya mudun kitab Al-Quran. Gitu loh Pak. Lima baina yadai. Ya. Jadi wa anzalat Taurata wa Injil. Allah telah menurunkan Taurat dan Injil. Berarti benar. Berarti Allah Quran ini membenarkan. Ya betul. Sadurunge Quran iku ana Taurat Injil. Taurat itu diturunkan Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Kalau Zabur Nabi Daud. Nah, Nabi Daud itu pengikutnya juga Nabi Isa. Ya, pengikut syariatnya Taurat. Maka nih Mazmur hanya pujian-pujian saja yang bersumber dari Taurat. Sekolah tibaan lho Pak. Wena Nabi Daud itu dengan suaranya itu. Tapi dirangkai menjadi Zabur ya. Itu. Lebih menarik lagi min qablu hudal linnas. Coba bayangkan Pak, ayat ini Pak. Menarik Pak. Dari sisi susunan katanya saja bisa kita memahami betul ya. Wa anzala Taurata min qabl. Coba redaksinya, kami turunkan Taurat dan Injil min qabl. Sebelumnya. Sebelum apa? Al-Qur'an. Kenapa tidak ditaruh di depan? Min qablnya. Misal begini. Wa anzala Taurata wal Injil min qabl. Apa jenis? Wa anzala min qabl At-Taurata wan Injil. Padha to, kami turunkan sebelum Al-Qur'an Taurat dan Injil. Tapi di sini beda redaksinya. Kami turunkan, Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum apa? Al-Qur'an. Ya. Berarti sebelum Al-Qur'an diturunkan itu ada Taurat dan Injil. Di sini penegasan Pak. Hudal linnas. Dulu iya. Ya. Taurat dan Injil dulu sebelum Al-Quran jadi petunjuk. Tapi ketika Quran diturunkan, maka yang menjadi petunjuk adalah Al-Quran. Setelah Taurat dan Injil. Ngono Pak artinya Pak.
Artinya apa? Taurat dan Injil yang di zaman Kanjeng Nabi sudah tidak perlu dipercaya lagi, ya kan? Karena apa? Dulu iya, sebelum Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, makanya mingkob sebelum Al-Quran hudalina. Sadurunge Quran jadi petunjuk. Tapi Quran wis mudhun, wis paham Pak nggih? Bisa dipahami. Jadi dari kalimat redaksinya saja seperti ini. Nah ini wa anzalal furqan. Wa anzalakan nurunake sapa al furqan. Furqan iku napa, Pak? Pak, rada-rada debat-debat itu lho, Pak. Furqan itu pembeda. Nggih. Jadi Quran itu salah satunya namanya Al Furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wal fur. Jadi Quran sebagai Furqan. Furqan itu apa? Pembeda. Turunnya Al-Quran ketika ada penyalahgunakan dan penulisan yang dicantumkan di dalam Taurat dan ini muncul sehingga Isa anak Tuhan, maka sekarang turun Al-Quran menjadi Furqan, pembeda. Ning ana Quran nyebut bahwa Isa anak Tuhan, wis gak apa-apa. Tapi Quran tidak menyebutkan seperti itu. Gak ada di dalam Al-Quran menyebutkan Isa anak Tuhan, gak ada. Berarti itu ada perubahan. Itu yang membedakan, Pak. Kalau ada cocok, gak apa-apa, diterima. Tapi kalau tidak, kalau dipercaya. Itu, Pak. Ya, karena Injil dan Taurat sudah dirubah. Makanya Quran ini merupakan petunjuk yang bagaimana mengatakan salah dan tidaknya Taurat dan di zamannya itu, maka bacalah Al-Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bagaimana qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Berarti enggak ada Allah memiliki anak. Enggak ada yang seperti itu. Lho kok ono Injil ngomong ngono, berarti itu adalah apa? Campur tangan manusia telah dirubah. Nah, itu. Sehingga yakinnya ketika diperdebat seperti itu Rasulullah itu paham. Oh, tiba Taurat Injil diganti ya. Ono anak Tuhan jenenge Uzair, ono anak Tuhan jenenge Al-Masih. Quran gak nyebut ngono kok. Kenapa? Pada saat Quran belum menjadi 30 juz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perkataan dan perbuatannya selalu dengan dikontrol oleh wahyu. Maka disebut metode periode tanzil. Kita ndak, Pak, sudah paham. Nih ngaji nih kewen apa? Wis lengkap ditafsiri Quran, wis tafsiri ulama. Biyen Pak Doro mudhun ngenteni Kanjeng Nabi. Mat, kok niku pangeran, kok gak mudhun ayat iki? Ya gak ngomong Kanjeng Nabi, Pak. Baru mudhun. Oh ngene. Kita sudah, Pak, bisa belajar 30 juz. Ya. Dikaji oleh ulama bahwa ternyata Furqan bisa dimanai dari membedakan antara Injil yang asli dengan Injil yang palsu. Ya, gitu. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Innal ladzina satamane wong kafir kang ingkar wong kafir bi ayatillah kelawan piro-piro ayat Allah lahum adab, marang mereka adab syadid. Itu wis gak percaya karo Gusti Allah, ngaku pangeran duwe anak, gak percaya karo Muhammad, gak percaya kepada Al-Quran, itu adalah kafir. Maka diancam oleh Allah lahum adabun syadid. Maka jenengan alhamdulillah nggih teko nang kene kan bukan hanya sekedar teko, Pak. Percaya sampe karo Quran. Nek gak percaya Quran lah apa dipelajari sampai medet-medet sampai isa-isa gitu. Itu dipercaya ya. Nah, wong percaya karo Quran iku dibuktekno, Pak. Sampeyan gak percaya karo Quran, percaya karo Quran itu juga tahu ngaji, percaya apa nih? Yang di ngajeni itu bukti nyata. Ya, bukti nyata. Jadi kita ngaji itu bukti beriman karo Quran. Nek percaya ngomong terus gak dipelajari, jangan-jangan ini adalah cinta atau percaya setengah-setengah gitu loh. Jadi kita ngaji ini sebagai pembuktian. Nah, orang kafir, orang yang gak percaya, ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka mereka itu pasti akan mendapatkan adab yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu aziz. Aziz itu apa, Pak? Perkasa. Perkasa itu apa? Kuat itu apa, Pak?
gak iso dikalahno. Ya, gak iso dikalahno. Mike Tyson itu perkasa apa mboten perkasa, Pak? Awale perkasa, mari kalahno gak perkasa maneh, Pak. Itu pokoknya wong ada perkasa gak tau dikalahno, Pak. Wah, perkasa rek. Kalah gak perkasa jenenge. Allah Aziz, Allah itu maha perkasa, tidak bisa dibantah. Apapun perkataan Allah sampai mulai ayat pertama saya terakhir tak terbantahkan sampai sekarang, Pak. Nggak ada orang menyalahkan Quran sekali, Pak. Yang percaya iya. Semua orang-orang ahli kitab itu percaya, Pak. Ada namanya Usuluddin. Ahli pendeta-pendeta belajar kebenarannya, Pak. Tapi gak percaya, gak mlebu Islam. Percaya, Pak. Gak ada, Pak, orang Nasrani sampai saat ini tidak bisa membantah Al-Quran, tidak bisa mencari titik lemahnya, gak bisa sampai sekarang. Gawe semper-semper ora iso, nyalano ora iso. Hebat, Aziz. Ya, sampean kan saiki menang, meneh kalah. Indonesia itu bal-balan menang kadang-kadang gak perkasa, Pak. Nah, Allah itu Aziz, maha perkasa. Duntikom, wis kuat perkasa, tak terkalahkan, nggak ada yang bisa menumbangkan dan akan membalas besok, maha membalas. Jadi kalau main ngaji ini Pak mendekati maha perkasa, wis tak melihat dulu Pak kapan-kapan, nggih. Allahumma amin. Pancene belajar ngeten iku lho, wis maregi nang Allah Aziz. Ya Allah, awak dhewe menendo kiamat ora ngerti mlebu surga apa neraka kaya ngono. Tapi kalau mendekat dengan belajar Al-Qur'an insyaallah ya, karena sebab kita rahmati Allah, kita akan ditolong oleh Allah yang Maha Perkasa dan dibalas dengan balasan yang baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saten Pak ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.